Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-33, al-ilmul muharram, ilmul kalam. Ilmu yang haram dipelajari adalah ilmul kalam. Sababu tasmiyati ashabi bi ahlil kalam. Sebab penamaan orang yang belajar atau pemilik ilmu tersebut disebut dengan ahlul kalam. Kenapa orang yang memiliki ilmu kalam disebut dengan ahlul kalam? Alasannya, qala Ibnu Abil Iz, berkata Ibnu Abil Iz, innama sumiya haula'i ahlul kalam li'annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan. Ya. Disebut mereka itu dinamai sebagai ahlul kalam. Innama sumiya haula'i ahlul kalam. Mereka dinamai dengan ahlul kalam. Yang lebih tepat mungkin itu innama sumiya haula'i ahla kalam, ahlul kalam. Ya benar? Benar tak Nasin? Innama sumiya haula'i ahlul kalam, bukan ahlul kalam. Ya. Karena kaidahnya maf'ul yang pertama naik jadi naibul fa'il. Yang kedua naik ke maf'ul bih yang pertama kan? Itu tadi. Karena sama yusammi itu punya dua maf'ul. Contoh misalkan antum mengatakan samaitu hadza, misalkan gelas ya. Ini gelas antum kasih nama mungkin apa namanya? Zaid misalkan. Samaitu hadza Zaidan. Hadza sebagai maf'ulun bih yang pertama, Zaidan sebagai maf'ulun bih yang kedua. Tatkala dijadikan ini summiya hadza Zaidan, ya, yang Zaidan naik, yang ini jadi naibul fa'il. Innama summiya haula'i ahlal kalam li'annahu lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu kalam tadi disebut dengan ahlul kalam dikarenakan mereka tidak bisa memberikan faedah ilmu. Ya, tidak bisa memberikan faedah ilmu yang lam yakun ma'rufan, suatu ilmu yang tidak ma'ruf. Ya. Jadi mereka tidak bisa memberikan ilmu. Ilmu kalam tadi tidak memberikan ilmu. Lam yakun ma'rufan, ilmu yang tidak ma'ruf. Maknanya ahlul kalam itu tidak bisa memberikan ilmu yang sifatnya apa? Ma'rufan. Ya. Tapi malah mereka memberikan ilmu apa? Ilmu yang lam yakun ma'rufan. Jadi itu maknanya disebut ahlul kalam ya. Li'annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan. Dikarenakan mereka tidak bisa memberikan faedah ilmu. Ilmu yang bagaimana yang tidak bisa ilmu yang lam yakun ma'rufan, suatu ilmu yang tidak berfaedah, tidak la yu'raf ya. Wa innama atau bi ziyadati kalamin qad la yufid. Hanyalah mereka itu membawakan kalam-kalam yang tambahan qad la yufid, terkadang tidak ada faedahnya. Itulah mereka disebut dengan ahlul kalam. Kenapa? Mereka itu banyak membahas sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ringkasnya seperti itu. Wa intaha kalamuhu min syarih Tahawiyah wa aslu min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selesai ucapan Ibnu Abil Iz dalam syarah Tahawiyah, dan asalnya sebenarnya diambil dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wangdur fi dzalika al-milal wan nihal li Syarh Hastani wa Majmu'ul Fatawa. Wadi'uhu, siapa peletaknya? Ilmu kalam. Anggaplah kita ini kuliah di UIN. Nah, itu tadi kan. Wadi'uhu. Kalau ada dosen yang seperti itu luar biasa dia. Wadi'uhu. Qala Ibnu Taimiyah wal mansub ila Arastu al-Yunani. Peletaknya adalah Aristoteles yang Yunani itu. Hukum mempelajarinya. Hukmu ta'allumihi. Ikhtalafu ala aqwalin. Mereka para ulama berselisih. Al-awwal annahu muharram. Ya. Pendapat yang pertama muharram.
Wa huwa qaulu jumhuris salafi wal khalaf. Itu pendapat jumhur salaf wal khalaf. Wa huwa qaulul a'immah ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal Harawi wa Ibnu Salah wa Nawawi wa Ibnu Taimiyah wa ghairihim. Hukumnya haram itu jumhur, menurut jumhur salaf khalaf itu pendapatnya Ibnu Taimiyah, para ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi, Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan selain mereka. As-tsani, pendapat yang kedua, annahu mustahab. Sunnah. Wa huwa qaulul Ghazali wa man tabi'ahu. Ghazali dan yang semisal. Ya. As-tsalits, yang ketiga, jawazu. Ya. Ya. Boleh. Alasannya apa? Li dzakil qarihah. Sahihaz zihni, salimat taba', mumarisun lil kitab wa sunnah. Wa bihi qala al-Akhdari sahibus sulam wa man tabi'ahu. Ada yang menyatakan boleh, ya, untuk kecerdasan otak, ya, supaya sahihuz zihan, sehat pikirannya, selamat tabiatnya, dan bisa memarosah, membiasakan untuk kalau dia kan cerdas otaknya tadi kan, bisa memarisul lil kitab wa sunnah, bisa apa? Terbiasa memahami Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Kan kalau belajar ilmu kalam, cerdas, pikirannya fresh, tabiatnya bagus, sehingga untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tadi terbiasa bagus, cerdas. Itu alasannya tadi. Katanya, tapi nyatanya apa? Kati-katinya malah ngotak-ngatik Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Sebenarnya yang lebih tepat mumarisun lil kitab wa sunnah, maknanya untuk mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah. Ar-rabi' anna fardu kifayatin. Fardu kifayah. Nusibah hadzal qaulu ila al-Ghazali. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ghazali. Ya. Itu ada 4 pendapat umat manusia dalam ilmu kalam. Warraji yang awal, hukumnya haram. Kalau ada dosen yang itu. Warraji al-qaulul awal. Mantap itu dosennya. Raji hadhil mas'alah. Lihat masalah ini dalam kitab itu disebutkan semuanya. Wa qala Syafi'i, berkata Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam, hukumanku terhadap ahlul kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al, digebuk dengan pelepah. Ya, batang pelepah, tahu tuh pelepah? Kelapa itu untuk ambil pelepah daun itu. Digebuk wan ni'al, digebuk pakai sendal. Sendal iger, jangan sandal jepit. Trompa. Wa yutaf bihim fil qabail wal asyair. Diarak, yutaf bihim itu dikelilingkan. Mereka dikelilingkan di kabilah-kabilah, di asyair, di kampung-kampung, di masyarakat. Wa yuqal, terus disoraki, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan fokus belajar ilmu kalam. Kalau dia jawab, anak kan tak meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, anak juga ngaji Al-Qur'an dan Sunnah, anak juga belajar ilmu kalam. Itu namanya syubhat, ya. Wa qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, aksaru ma yufsidud dunya. Ibnu Taimiyah mengatakan, perkara yang paling banyak merusak dunia, nisfun mutakallimun, orang-orang yang separuh mutakallim. Ya, nisfun mutakallim. Apa? Ada background mutakallim lah, ahlul kalam, separuh ahlul kalam. Wanis pun mutafakihun, separuh kayak ahli fikih. Wanis pun mutatabbibun, separuh ada kayak ahli medis. Wanis pun nahwi, separuh ada ilmu nahwi. Jadi kalau tanggung-tanggung untuk ahlul kalamnya tanggung-tanggung, fikihnya tanggung-tanggung, kesehatannya tanggung-tanggung, nahwinya tanggung-tanggung. Kata Ibnu Taimiyah, al-awwal yufsidul adyan. Ahlul kalam yang tanggung-tanggung ini tadi, yang separuh-separuh ini tadi, itu merusak agama. Wastani al-buldan, yang kedua, yang separuh-separuh fikih tadi merusak negara. Asalis, yang ketiga, separuh dokter merusak badan. Itu namanya dokter dokter apa? Malpraktek ya. Warobe alisan. Nah ini lagi separuh-separuh tahu itu merusak lisan. Apa? Mafi kalam tawil.
Mafi waktun katsir gitu ya. Intaha kalamu. Lihat Al-Hamawiyah Al-Kubra. Wa qad syahida ashabu bi fasadi. Sungguh ashabul kalam, kembali ke mana? Al-kalam telah menyaksikan bersaksi akan kerusakan ilmu kalam. Kama fa'al al-Amudi atau Al-Amidi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Amidi atau Al-Amudi. Wal Juwaini, Al-Juwaini. War-Razi, Ar-Razi. Ya. Makanya nama Ar-Razi itu terkenal. Ar-Razi, Fakhrur Razi. Wa Syihristani, Syihristani. Ini tokoh-tokoh ahlul kalam semua ya. Wa jami'u haula min a'immati ulama'il kalam, dan seluruh mereka-mereka yang berasal dari ulama ahlul kalam. Tsumma nadimu, kemudian mereka nadimu, nyesal. Nadamatal kas'a, ya, dengan penyesalan yang sangat-sangat sekali. Bagikan orang yang sudah istilahnya itu itu apa ini? Kas'in. Coba dicek apa kas'in. Ini fi'ilnya ini kas'in. Kas'a. Itu bacanya kas'in bukan kas'a. Ya kas'in. Apa kas'a? Anak khawatirnya itu bukan nggak ada di mana. Kasa'ah, cari di kasa'ah. Hah? Itu ya nisbatnya apa itu? Iya-nya ya apa? Anak takut tuh kayak salah kelebihan harokat. Kalau kasa'ah tadi menolak. Kas'u. Oh, istilah bos itu. Bukan Kanada matal kusa'i. Itu nisbat kepada ada film. Istilah. Jadi Kusa itu satu kabilah di negeri Yaman. Ya. Jadi istilah permisalan ya. Permisalan namanya itu Muharib ibni Qais al-Kusa'i. Ada seseorang dulu bernama Muharib ibni Qais al-Kusa'i. Dia ini dijadikan permisalan dalam suatu penyesalan dengan istilah nadimu nadamatal Kusa'i. Mereka menyesal sebagaimana penyesalan Kusa'i. Gitu loh. Ya nanti antum cari kisahnya. Bagaimana penyesalan Kusa'i itu. Tsumma nadibu nadamatal Kusa'i. Kemudian mereka menyesal sebagaimana menyesalnya Al-Kusa'i. Atau mereka menyesal dengan penyesalan Al-Kusa'i. Kusa'i tadi nama orang yang berasal dari kabilah di negeri Yaman. Difahami? Kalau istilah kita itu apa ya? Durhaka misalkan ya. Durhaka sebagaimana durhakanya Malin Kundang. Nah, itu tadi. Itu permisalan. Indama alimu. Ketika mereka mengetahui
haqiqata ma hum alaihi min ad-dhalal wal awham. Tatkala mereka, siapa ini tadi? Al-Juwaini, Ar-Razi dan yang lainnya mengetahui hakikat apa yang mereka berada padanya dari kesesatan dan al-awham, kekeliruan-keliruan yang ada. Wa qala Ar-Razi, berkata Ar-Razi, lihat Ar-Razi mantan ahlul kalam, ya. Dia mengatakan apa? Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qilin wa qalu. Qila wa qalu, ya. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kita tidak bisa mengambil faedah dari belajarnya kita ini, dari membahas mencarinya kita ini, belajarnya kita sepanjang masa. Jadi dari pengkajian kita ini sepanjang umur kita, kita tidak bisa mengambil faedah sama sekali. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Kita tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari pengkajian kita sepanjang hidup ini, siwaan jamakna, melainkan kita telah mengumpulkan padanya qil wa qalu, katanya dan katanya. Maknanya sepanjang kita mengkaji panjang lebar ilmu kalam, tidak ada yang bisa kita ambil melainkan apa? Katanya dan katanya. Qila wa qalu. Qala al-Amudi, berkata Amudi, am antu an-nadhara fil kalam. Aku cermati. Ya. Im'an itu fokus mencermati. Nah, uji kita apa? Nyelek aja kamu apa? No, temelotot itu namanya am'ana. Jadi ngamati betul-betul. No. Kalau antum ada tungau nah antum amati antum ya. Kalau lagi masih kecil dulu ada tungau. Tahu antum tungau? Yang dusun tahu, kota tak tahu. Tahu antum tungau? Tahu. Nasin tahu tungau. Hewan terkecil masa enggak tahu tungau? Bukanlah, tungau itu merah-merah itu. Ampun, bisa kita tahu? Ya gigit. Tahu antum tungau? Di mana biasanya nempelnya? Warnanya apa? Berarti antum enggak tahu tungau. Zaman sekarang dia enggak tahu di tungau. Pecah apa? Antum gilang? Nah, enggak tahu galon tuh di tungau. Abu Zaki tahu? Cak mana tungau? Biasanya di mana kalau dia gigit? Sekecilnya cak mana? Berkumpul. Jadi itu berkumpul di tangan, di kaki, yang di pantat. Itu apa ya? Bahaya pokoknya itu. Dia bisa bertahan selama 3 bulan. Nanti mati dia. Kayak itu. Tungau, enggak tahu ya. Yang setahu anak, istilah kami tungau tuh dulu kalau lagi kecil, kalau main di semak-semak itu, yang masih kecil-kecil, cak umuran Hakam tuh, tungau tuh hewan kecil, merah, nempelnya biasanya di burung-burung kuda kecil. Iya, ya kan? burung tangan. Di burung-burung kecil. Tahu enggak antum? Antum mau jalur Abu Khair? Tak masa enggak tahu? Tahu ya tungau? Antum yang kota mungkin enggak tahu. Enggak tahu antum. Nah, itulah lebih kecil, ya itulah tungau. Kecil. Kalau dulu di dusun itu, kalau budak-budak kecil kalau main, umur-umuran Syahakam itu biasa kalau main. Kadang di pusar pusar-pusar budak kecil, atau di apa namanya, di burung-burungnya budak kecil. Merah-merah Iya, merah-merah itu. Hah? Iya, itu piji-piji. Intinya tungau. Antum kalau nak nyari tungau itu dipelototi. Nah, maksudnya tadi si Al-Amudi ini tadi, am antun nazar fil kalam. Aku amati detail ilmu kalam tadi. Wa mastafattu minhu syai'an illa ma 'alaihil awam. Ya. Aku tidak bisa ngambil faedah sedikit pun dari ilmu kalam melainkan apa yang ada padanya orang-orang awam. Maknanya, aku pelajari ilmu kalam ini tidak nambah ilmu, melainkan apa? Sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang awam. Masih tetap awam gitu loh. Ku pelajari panjang lebar, ku amati, masih tetap tidak ada faedah sama sekali. Wa qala Al-Ghazali, berkata Al-Ghazali, lihat kata Ghazali. Aktsarun nasi syakkan 'indal maut ashabul kalam. Orang yang paling banyak keraguannya ketika mau mati ashabul kalam.
Nonton kan? Ahlul kalam kalau nak mati banyak ragu dia. Aku ini mati hidup katanya. Qala Syahristani, berkata Syahristani. Enggak Syahristani. La umri katanya. Ini ungkapannya la umri itu. La umri. Laqad tuftul ma'ahida kullaha. Sungguh aku telah keliling ma'had seluruhnya. Kalau istilah kita, aku telah keliling pondok-pondok pesantren. Wa sayyartu tarfai baina tilkal ma'alim. Aku perjalankan torfayya, kedua kakiku lah ya. Aku perjalankan kedua kakiku di antara pondok-pondok tersebut ya. Falam ara ila wadi'an kafahairin ala zakonin au qari'an sinna nadimin. Praktek katanya Syahristani, akulah keliling pondok-pondok pesantren, aku perjalankan langkahku ini tadi di antara tilkal ma'alim, di antara ya tempat-tempat pondok tadi ya, simbol-simbol tadi. Sudah. Falam aroh, aku tidak ngelihat di pondok-pondok itu tadi illa wadi'an, kecuali orang yang meletakkan kedua tangannya kaffah ya. Kedua tangannya kaffah, kedua telapak tangan, hairin, bagaikan orang yang kebingungan, ala zakonin, di atas kedua dagunya, au qari'an, sambil ini itu apa namanya? Qari, geram ya. Seakan-akan geram menggigit apa? Giginya. Au qari'a sinadadimin, dalam keadaan menyesal. Gambar apa? Cak ini pening dah. Nah, itulah lebih kurangnya. Bayanglah, lebih kurang berarti lah terjemahannya tadi apa? Si Al-Ghazali tadi. Ya, siapa? Syahristani ini tadi. Ya. Gigit, letakkan telapak tangan di bawah dagu, cak antum ngelamun. Mending kalau ngelamun tadi kan cuman diem, baik. Ini enggak sambil gigit gigi. Gitu loh. Wa mithlu hadza katsir, dan yang semisal ini banyak sekali min kalami, dari kalam mereka. Wa qasdu min dzikri dzalika huwa adamu jawazi ta'limihi, dan tujuan dari menyebutkan hal itu adalah tidak diperbolehkan mempelajari ilmu kalam. Hatta wa in umira syakhsu min abawaihi ta'allama dzalika atau ta'alluma dzalik fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Meskipun jika seseorang diperintah dari kedua orang tuanya, maknanya dia diperintah mak sama bapaknya, ta'alluma dzalik, untuk mempelajari itu, yaitu ilmu kalam, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Kata beliau, wa hadhihi nubzah al-mukhtasarah, ini nubzah secercah nasihat yang ringkas, anil ilmi laisat kafiyatan fihi, tentang suatu ilmu yang tidak cukup padanya, walakin laisal qasdu huwa hadza, akan tetapi bukanlah tujuan kita adalah ini, bal qasdu rabtu maudu'il ilmi bi birril walidain, bahkan tujuan kita adalah untuk mengikat tema tentang ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Walaqad kufinal kalam anil ilmi wa adabi wa fawaidihi. Waqad kafaina al-kalam, sungguh kita telah mencukupkan pembahasan tentang ilmu, adab dan faedahnya. Wa fi ghairi ma kitabin, walhamdulillah, pada kitab lain. Wal yarji fi mithli dzalik, lihat kitab-kitab yang lain, bisa kitab tentang adab ilmu, tentang keutamaan ilmu, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi li Ibnu Abdul Bar, wa Kitabul Ilmi lin Nawawi, wa Kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih lil Khatib Al-Baghdadi, wa Kitab Adabil Alim wal Muta'allim, wa Kitabul Ilmi min Sahih Bukhari wa Sunan, wa Muqaddimati Darimi wa Akhlaqil Ulama lil Ajuri wa Al-Hilya Talibul Ilmi ma'a syarihha wa ghairuha katsir, walhamdulillah. Itu pembahasan dengan ilmu. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun masalah birrul walidain, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanallah.